Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kalau bukan Engkau yang mengampuni kami, maka tidak mungkin kami boleh berdiri di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami kembalikan segala pujian dan hormat tertinggi kepada Allah kami di surga. Tuhan, kami sudah menyanyi, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Mohon Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Boleh minta tolong pindahin agak ke tepi sedikit supaya tidak mengganggu di tengah-tengah. Ya. Tepi aja nggak apa-apa. Ya, oke. Makasih. Shalom saudara sekalian. Shalom. Senang sekali hari ini boleh bersama dengan saudara sekalian beribadah kepada Tuhan. Di depan masih ada tempat, silakan ambil di depan. Ya, di depan masih ada beberapa tempat kosong. Ya. Hari ini kita memasuki Minggu Lent, dan Lent adalah masa kita persiapkan diri untuk menyambut Jumat Agung, merenungkan, mengingat kasih Kristus, kemudian merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah original sin atau dosa asal. Saya mengajak saudara membuka Roma pasal 5 ayat 12 sampai kepada 21. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Saudara sekalian, secara struktur perikop ini ditulis dengan gaya kiasmus. Kiasmus itu artinya ada di depan, di belakang. Ya, kemudian intinya adalah di tengah-tengah. Saya mengajak saudara membaca bagian ini dengan cara yang berbeda. Kita baca secara kiasmus. Saya membaca ayat 12 dan nanti saudara baca ayat 21. Dan saudara lihat persamaan konsep yang terdapat di ayat 12 sampai 21. Ya. Jadi saya baca dan saudara nanti saya suruh baca ayat berapa, saudara baca ayat berapa. Ya. Kita lihat sambil saya baca dan saudara baca, perhatikan. Ya, ada perkembangan ide dari yang saya baca dengan yang saudara baca. Yang saya baca itu ide pertama. Dan saudara baca itu ide yang diambil ditambah sesuatu. Ya, coba lihat ya. Saya baca ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 21. Oke, saya baca ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Saudara baca ayat 20. Saya baca ayat 14-15. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, dan juga atas mereka tidak berbuat dosa dengan cara yang sama yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara baca ayat 17 sampai 19, mulai 17.
Ya, ayat 16. Ya, oke. Ayat 16 kita baca bersama-sama. Ini adalah intinya ya. 1, 2, 3. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas pelanggaran itu telah melahirkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ini bagian firman Tuhan, nanti saya akan jelaskan di bagian akhir struktur dari teks ini. Nah, saudara sekalian, berbicara tentang original sin, kita sering mendengar orang mengatakan dua kalimat yang mirip-mirip tapi berbeda. Ya, we are sinners because we sin, and we sin because we are sinners. Menurut saudara, kalimat mana yang benar? We are sinners because we sin, and we sin because we are sinners. Saudara lebih setuju mana ya? Yang satu coba angkat tangan, yang di atas. Oke. Yang di bawah? Lebih banyak yang di bawah. Yang pilih dua-duanya? Oke. Ada sebagian ya. Saudara sekalian, kalimat ini dua-duanya benar setelah kita belajar nanti. Yang pertama kita lihat, we are sinners because we sin, itu penekanannya adalah akibat dari perbuatan. Ya, because we sin, karena kita berdosa, maka kita menjadi sinners, kita menjadi pendosa. Jadi akibat perbuatan, jadi menekankan kepada apa yang kita buat dan akibatnya kita menjadi orang berdosa. Sedangkan yang kedua itu adalah menekankan status diri. We sin, karena kita adalah sinners. Jadi karena kita adalah sinners, maka kita itu tidak ada pilihan untuk tidak berbuat dosa. Karena kita adalah pendosa. Sama seperti kita manusia. Kita tidak bisa tidak bernafas. Jadi kita harus bernafas. Ya, we eat because we are human. Kita makan karena kita adalah manusia. Jadi menentukan natur kita. Jadi dua-duanya benar. Sekarang saya mau mengajak rekan-rekan, saudara sekalian pelajari satu persatu. We are sinners because we sin. Kita menjadi orang berdosa karena kita berdosa. Originalnya ditujukan kepada Adam dan Hawa. Awalnya mereka tidak berdosa. Mereka suci diciptakan oleh Tuhan. Namun karena mereka diciptakan oleh Allah seturut dengan gambar dan rupa Allah, maka mereka punya satu pilihan. Namanya pilihan bebas. Dan pilihan bebas itu pasti ada konsekuensinya. Kalau kamu pilih benar, maka konsekuensinya benar. Kalau kamu pilih salah, maka konsekuensinya salah. Dan ketika Allah memberikan pilihan bebas kepada Adam dan Hawa, Allah tidak pilih setengah-setengah. Allah tidak membatasi. Allah memang sesuai dengan naturnya sebagai Allah. Jadi manusia diciptakan menurut natur, gambar, dan rupa Allah. Maka manusia memiliki pilihan yang bebas. Dan unfortunately, sayang sekali, Adam dan Hawa mereka salah pilih. Baca kitab Kejadian pasal 3. Mereka pilih untuk memegang buah terlarang, ya gambarnya di sini, kemudian memetiknya dan makan. Ngomong-ngomong, buah terlarang itu bukan apel, saudara sekalian ya. Ini apel. Jadi jangan-jangan setelah ini kalian tidak makan apel, bukan ya. Nah, jadi kita tidak tahu buah terlarang itu seperti apa. Yang jelas mereka mengambil pilihan yang salah dan akhirnya mereka menjadi orang yang berdosa. Jadi ini betul, we are sinners. Kenapa kita menjadi sinners? Because we sin, karena kita berbuat dosa. Jadi ini artinya if we don't sin, we do not sin. Kalau kita tidak berbuat dosa, we are not sinners. Kita bukan orang berdosa. Tapi pada kenyataannya kita semua sudah pernah berdosa, maka we are sinners. Kita semua adalah orang berdosa. Akibatnya semua keturunan Adam itu menjadi orang berdosa. Itu kata firman Tuhan pada hari ini. Oleh dosa satu orang, oleh pelanggaran satu orang, maka semuanya menjadi orang berdosa. Mungkin saudara bertanya, ya ini tidak fair Tuhan, mengapa Adam berdosa, kita ikut menjadi orang berdosa. Nah ini yang menjadi pertanyaan yang besar. Ya. Oke, Adam sin, he becomes sinner. Oke, nggak apa-apa ya. Ya,
Eve sinned, she became sinner. Nggak apa-apa. Tapi kenapa Adam and Eve sinned and we all become sinner? Kenapa saudara sekalian? Jadi secara teologis dimaksudkan begini. Jadi Adam itu diciptakan oleh Tuhan itu sebagai sumber kehidupan manusia di dalam dunia ini. Jadi semua anak manusia di dalam dunia ini kalau pakai bahasa Inggris itu adalah offspring-nya Adam. Anak cucunya Adam. Jadi digambarkan Adam itu seperti sebuah spring, sebuah sumber air. Dan ketika sumber air itu sudah tercemar oleh dosa, maka semua air yang mengalir keluar itu adalah air yang tercemar. Jadi ini penjelasannya. Mengapa Adam berbuat dosa? Karena Adam adalah spring, sumber dari segala kehidupan di dalam dunia ini yang Allah pakai. Ketika spring itu sudah tercemar, maka semua offspringnya, semua anak cucunya itu tercemar oleh dosa. Karena itu kalimat kedua ya cocok untuk kita. We sin because we are sinners. Jadi kita sebenarnya adalah sinners. Maka kita sin, kita berdosa. Sebagai keturunan Adam, maka kita semua melakukan dosa. Nah saudara sekalian, kalimat ini menjadi kalimat yang menjelaskan kita. Jadi hari ini saya katakan dua-duanya benar. We are sinners because we sin because we are sinners. Kita berdosa. Jadi kalimat ini berarti bahwa kita tidak punya pilihan untuk tidak berdosa. Karena kita adalah sinners. Kita tidak punya pilihan untuk mengatakan tidak kepada dosa. Karena natur kita ya adalah orang berdosa. Nah ini yang menjadikan apa yang disebut dengan dosa warisan Adam dan Hawa kepada kita. Sampai di sini saudara sekalian kita belajar apa itu original sin. Original sin itu berarti merujuk kepada status kita. Kita adalah sinners karena kita adalah keturunan sinners. Kita adalah orang berdosa, maka kita adalah orang berdosa. Ya, orang tidak berdosa melahirkan orang yang tidak berdosa. Maka Yesus itu bukan sinner. Kenapa? Karena benihnya, bibitnya itu bukan dari manusia. Yesus lahir cuma numpang lewat rahimnya siapa? Rahimnya Maria. Benih Yesus itu dari mana? Dari Roh Kudus. Ya, bukan dari Yusuf. Jadi Yesus bukan sinner karena dia bukan offspring secara pribadi dari Adam. Tapi dia langsung dari Roh Kudus yang membuat Maria mengandung. Ya, jadi proses kelahiran Yesus Kristus, Yesus memang lahir secara normal, tapi Yesus meminjam kandungannya Maria. Lahir mengandung di sana, tapi yang membuat Maria mengandung itu adalah siapa? Adalah bukan Yusuf, Roh Kudus. Sehingga Yesus bukan sinner. Jadi berbicara tentang status, kita adalah sinners. Berbicara tentang natur, kita bisa dan suka berbuat dosa. Nah ini natur kita saudara sekalian, ini bertolak belakang dengan ajaran psikologi. Kalau psikologi selalu mengatakan manusia lahir seperti selembar kertas. Kamu kasih tinta hitam dia jadi hitam, kamu kasih tinta putih dia jadi putih. Nggak bisa ya, putih nggak kelihatan ya. Kamu kasih tinta emas dia jadi emas. Bukan, secara rohani kita semua sinners maka kita lahir seperti selembar kertas hitam. Karena kita lembar kertas hitam yang kita buat, yang kita banggakan, natur asli kita adalah berbuat dosa. Ya, jadi ini arti dari original sin. Nah, saudara sekalian, berikutnya kita akan melihat apa bukti dari original sin. Mengapa ada bukti? Saya sebutkan 3 bukti. Yang pertama, semua orang memiliki potensi berbuat dosa dan condong untuk berbuat dosa. Semua orang punya potensi berbuat dosa. Nah, satu pelajaran yang tidak perlu kita pelajari adalah pelajaran berbuat dosa. Ya, saya ingat dulu, saya tinggal di satu pastori, ada 2 pendeta. Pendeta A, pendeta B. Pendeta A punya anak laki-laki, pendeta B punya anak laki-laki. Usianya mirip-mirip. Dan ketika anak pendeta A ya sudah giginya mulai bertumbuh, kalau saudara yang pernah jadi orang tua, kalau anak giginya mulai bertumbuh, maka dia selalu gatel, ya apa saja digigit, ya kecuali emaknya nggak berani digigit ya pembantu biasa jadi korban. Saya ingat
anak yang giginya bertumbuh itu ke kamar tetangga yang anak pendeta lain. Dan anak tetangga itu lagi tidur. Ya, jadi giginya lagi gatal, dia pergi, dia lihat jempolnya. Wah ini ya, kaki jempol kaki dia melihat imut-imut. Ya, lalu dia gigit. Gigit. Sudah gigit, anak yang digigit itu menyanyi, bukan ya, menangis. Ya. Teriak, terbangun, teriak. Nah, lalu mamanya datang, kenapa? Kamu gigit ya? Enggak, saya enggak gigit katanya. Saya tadi lihat ada nyamuk besar datang. Nyamuk besar menggigit dia. Nah saudara, ini anak pendeta ya, saya percaya pendeta itu saya kenal enggak pernah ngajarin anaknya berdosa. Tapi pertama dia sudah melakukan dosa bullying, ya bullying others. Yang kedua dia melakukan dosa bohong. Nah saudara sekalian, kemarin minggu lalu saya khotbah di KU. Saya selalu mengatakan salah satu sifat dosa adalah dosa itu selalu beranak pinak. Dosa itu tidak pernah puas dengan kamu. Dosa kalau kamu kasih buka hatimu 1 milimeter, dia akan minta 1 sentimeter. Kalau kamu buka 1 sentimeter, dia akan minta bukakan 1 inci. Kalau buka 1 inci, dia akan bukakan setengah meter. Kalau sudah bukakan 1 meter, dia akan minta seluruh hidupmu. Kalau dosa sudah meminta seluruh hidupmu, apakah dia puas? Tidak. Dia akan minta keluargamu. Dan dia akan minta hancurkan gerejamu. Oleh sebab itu dosa hanya dapat dikalahkan dengan bertobat dan anugerah dari Tuhan. Nah, ini contoh anak tadi itu. Siapa yang mengajarin anak itu berbuat dosa? Enggak ada. Tapi secara natur alamiah kita berbuat dosa. Kalau mau jujur, saudara sekalian, ya, kalau kita punya kecenderungan alami kita, itu apa? Berbuat dosa atau berbuat baik? Berbuat dosa, ya. Yang perlu kita lawan itu adalah dosa. Yang perlu kita pelajari itu adalah berbuat baik. Nggak ada di sini kan? Yang perlu saya lawan itu berbuat baik. Ya, saya perlu belajar berbuat dosa. Kalau begitu, saudara bukan dari planet ini. Saudara salah planet, saudara sekalian. Yang namanya manusia di dalam dunia ini jujur. Semua orang punya kecenderungan berbuat dosa. Maka Alkitab selalu mengatakan, lawanlah iblis, lawanlah dosa. Karena kita punya natur berbuat dosa. Ya, pepatah Chinese mengatakan, belajar baik perlu 3 tahun. Itu pun belum tentu berhasil. Belajar buruk perlu 3 hari. Sekarang zaman semakin canggih, enggak perlu 3 hari, 3 menit saudara sekalian ya. Ikut orang jahat 3 menit saudara sudah bisa berbuat jahat. Kenapa? Menunjukkan natur kita. Alam ekosistem kita itu adalah dosa. Ketika kita masuk dalam dunia dosa, kita nyaman. Tapi kalau kita masuk ke dalam dunia yang benar, kita tidak nyaman. Tapi setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan baru. Karena kita adalah ciptaan baru, maka kita nyaman masuk dalam dunia yang baik. Yang kedua, bukti kita punya original sin adalah kematian. Semua orang mati. Nah saudara ingat, mati itu apa? Mati pertama kali disebut di dalam Alkitab ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah bilang, kamu jangan makan buah terlarang itu. Kalau kamu makan, maka kamu mati. Jadi mati itu adalah akibat dosa. Nah, saya tidak tahu ya ceritanya seperti ada orang pernah tanya kepada saya, Pak Pendeta, kalau ceritanya Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, apakah mereka akan mati? Jawabannya apa? Saya tidak tahu. Karena tidak ada dalam skenario di dalam Alkitab ya. Tapi yang jelas mati itu adalah akibat dosa. Ya kita pakai logika. Kita bisa mati karena kita berdosa. Tapi ada bayi yang baru lahir. Belum punya dosa perbuatan. Juga mati. Kenapa dia mati? Karena semua manusia itu memiliki namanya dosa asal. Jadi semua manusia, siapapun kita memiliki dosa asal. Yang ketiga saudara sekalian, Alkitab memberitahukan kepada kita. Mazmur pasal 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Nah setiap kita dilahirkan di dalam kesalahan dan setiap kita
dikandung di dalam dosa di dalam rahim ibuku. Ngomong-ngomong, Mazmur 51 ini ditulis oleh Raja Daud setelah dia berzina dengan Batsheba. Dan setelah itu meskipun dia dapat menutup dengan rapi semua dosanya, tapi hati nuraninya mengejar dia. Hati nuraninya menegur dia. Ya, jadi poin saya adalah kalau saudara sudah berbuat dosa dan tidak ada yang tahu, saudara berkata puji Tuhan tidak ada yang tahu. Saudara hati-hati, jangan-jangan saudara belum selamat. Tapi kalau sudah berbuat dosa, tidak ada satupun yang tahu tapi saudara tidak tenang. Itu kemungkinan besar adalah teguran Roh Kudus di dalam hati saudara. Daud berhasil menutup dosanya dari orang banyak. Dia bisa menyumpal mulut daripada pegawainya. Awas ya, ngomong nyawa melayang, ngomong nyawa melayang, ngomong nyawa melayang, semua tutup mulut. Ya, semua tidak melihat. Tapi hati nuraninya ada Roh Tuhan yang terus menegur dia. Sehingga dia tidak bisa tenang. Ketika dia berdoa, minta ampun kepada Tuhan, dia mengaku. Aku ini sebenarnya dalam kandungan ibuku pun aku sudah berbuat dosa. Jadi saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa original sin itu adalah satu dosa yang kita wariskan, kita terima dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Nah, kemudian masih bagian dari firman Tuhan. Ini agak complicated tapi saya jelaskan secara singkat saudara sekalian ya. Tadi makanya saya minta saudara baca ayat 12, padanannya adalah ayat 21 ya. Nah, ini cara tulis Rasul Paulus luar biasa. Ini namanya kiasmus. Kiasmus itu adalah A, A, B, B, C, C ya. Kalau disusun A, A, B, B, C, C, maka di tengah-tengah. Itu disebut dengan sistem sandwich juga. Saudara pernah makan sandwich? Sandwich yang paling bergizi itu di mana? Bukan rotinya ya, tapi di tengah-tengahnya. Ada yang ayam, ada yang apa lagi? Sapi, ada yang babi. Ya, itu yang paling bernilai dan itu utamanya. Nah, kalau saya susun jadi sandwich, maka ini adalah roti atas, ini roti bawah, ini adalah dagingnya. Jadi intinya adalah ayat ke-16. Ya, saudara lihat perkembangannya. Ayat 12 mengatakan dosa Adam membuat manusia berbuat dosa. Nah, waktu Adam berbuat dosa, waktu anak manusia berbuat dosa, sebelum ada hukum Taurat, mereka tidak tahu itu dosa. Lalu Tuhan memberikan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan tapi tidak bisa menyelesaikan dosa. Ya, sama seperti kalau saudara punya penyakit, saudara makan terus ya, makan ya, pagi Coca-Cola, siang Sprite, malam apa? Teh botol ya. Besok paginya teh manis, besoknya lagi. Saudara saya jamin ya, kalau saudara hidup terus 3 tahun seperti ini, saudara jadi pabrik gula. Ya, saudara punya pabrik gula di dalam, tapi saudara tidak sadar. Ya, minum terus. Saudara bilang kok malam-malam saya haus ya, kok suka kencing ya, kok suka lapar ya. Nah, saudara akhirnya pergi ke lab. Lab bilang, waduh selamat ya, Anda adalah pengusaha gula, pabrik gula di dalam. Jadi lab cuma bisa beritahu saudara sakit gula. Dan setelah lab, saudara harus ke dokter, baru bisa menyembuhkan. Taurat baik tidak? Baik. Tapi Taurat tidak bisa menyembuhkan kita. Taurat cuma beritahu kamu, mencuri itu dosa, berzina itu dosa, apalagi bohong itu dosa, ya. Telat kebaktian, jawab sendiri ya. Apalagi saudara sekalian, ya, tidur waktu kebaktian, apalagi khotbah, ya, jawab sendiri ya. Itu tidak ada di dalam Taurat saudara sekalian ya. Tapi Taurat itu cuma beritahukan, ini dosa, ini dosa, ini dosa, ini dosa. Akhirnya manusia hidup di dalam kegalauan. Taurat itu baik tapi menimbulkan kegalauan di dalam hati manusia. Kegalauan. Nah, kalau kita mau cari padanannya, Taurat diberikan. Suatu Taurat diberikan, kita tahu kita banyak dosa, Tuhan itu baik. Tuhan memberikan obat kepada kita. Obatnya adalah anugerah. Yaitu darah Yesus Kristus yang menyembuhkan kita dari dosa. Kemudian terus berkembang ayat 14 dan 15. Ketidaktaatan satu orang yakni Adam membuat semua orang jatuh ke dalam kuasa maut. Sehingga kesimpulannya penghakiman atas satu pelanggaran membuat seluruh dunia dihukum. Kalau saudara baca Alkitab, ya ini teknik baca Alkitab. Kalau saudara
membaca kata tetapi. Nah ini hati-hati. Tetapi inilah titik baliknya. Kalau ini manusia jatuh ke dalam dosa, saya pakai warna hitam. Shred, jatuh ke dalam dosa. Tetapi inilah titik baliknya. Allah memberikan karunia kepada kita. Dan memberikan kita pembenaran dan kelepasan. Sehingga hidup kita naik sekarang. Menjadi apa? Menjadi mulia. Ya, ketidaktaatan satu orang Adam membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Ketaatan satu orang yaitu Yesus Kristus membuat orang yang menerima Yesus Kristus mendapat hidup dan menjadi orang benar. Dan setelah dia benar, maka Taurat memang menunjukkan kita berdosa, tapi Allah menunjukkan anugerahnya menyembuhkan dosa kita. Sehingga di atas anugerah Allah di dalam Kristus memberi hidup kekal kepada semua orang yang percaya. Adam membuat manusia jatuh ke dalam dosa, Adam kedua membuat manusia mendapat hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, di sini menunjukkan dosa asal. Sehingga kesimpulannya di bagian atas. Di sini menunjukkan anugerah Tuhan. Dan di sini adalah kesimpulan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, sebagai penutup khotbah, saya simpulkan. Original sin memberitahukan bahwa kita sinners, we are sinners because we sin because we are sinners. Ini kita berputar-putar. Kenapa kamu berdosa? Karena saya sinners. Kenapa kamu sinners? Karena kamu berbuat dosa. Sama seperti ayam dan telur, ayam telur, ayam telur, ayam telur. Ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Dan ini tidak ada dalam agama lain. Dan ini hanya ada di dalam Alkitab. Di dalam firman Tuhan. Kalau ini semua agama mengakui, betul tidak? Islam mengakui kita berdosa. Buddha mengakui kita berdosa. Apalagi semua agama mengakui kita berdosa. Kalau kalimat ini semua agama setuju. We are sinners because we sin because we are sinners. Tapi yang tidak ada jalan penyelesaian adalah amazing grace. We are forgiven because of Christ. We are able not to sin because of Christ. Jadi di dalam amazing grace. Jadi apa obat dari original sin? Obat dari original sin adalah amazing grace. Sama seperti saudara ke lab, ketemu di dalam tubuhmu banyak sekali penyakit, ada obatnya. Lab kita itu apa? Hukum Taurat. Baca hukum Taurat, semua dosa kita diungkapkan. Hati kita galau. Apa obatnya? Dan kita bersyukur Alkitab mengatakan, ada satu obat. Yaitu amazing grace. Kasih karunia dari Tuhan. Yesus mati bagi kita, dosa kita diampuni. Kemudian we are able not to sin because of Christ. Dengan bersandar kepada kasih Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Nah saudara sekalian, saya tertarik ya. Tadi saudara lihat itu penutup pasal 5. Penutup pasal 5 mengatakan ya ayat 21 ya. Coba lihat ya. Penutup pasal 5 itu. Ini ayat 21. Anugerah Allah di dalam Kristus itu besar ya. Semakin banyak dosa ditunjuk hukum Taurat, anugerah Tuhan semakin besar. Jadi penutupnya mengatakan, dosamu kecil, anugerah kecil. Dosamu besar, anugerah besar. Dosamu lebih besar lagi, anugerah lebih besar lagi. Dosamu besar sekali ditemukan, anugerahnya besar diberikan Tuhan. Anugerah besar, anugerah Tuhan itu selalu besar, lebih besar daripada semua dosa kita. Itu penutup pasal 5. Pasal 6, penduduk kota Roma bertepuk tangan. Puji Tuhan, mari kita berbuat dosa. Karena semakin besar dosa, semakin besar anugerah. Paulus pakai satu istilah ya, kalau saudara belajar bahasa Yunani namanya megeneto. Megeneto itu artinya apa ya? Gile lu ya. Nggak waras lu pikir seperti itu. Ya. Kalau kamu pikir itu, kamu tidak percaya Tuhan, kamu belum selamat. Maka we are able not to sin because of Christ. Sebelumnya,
We sin because we are sinners. Now we are able not to sin. We can say, we have the power to say no to sin because we have Christ. We have amazing grace in our life, in our hearts. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, obat dari original sin adalah amazing grace di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, meskipun dosa itu menakutkan, tapi anugerah Tuhan itu lebih besar. Meskipun kami buat dosa sebesar apapun juga, Engkau mampu mengampuninya. Kalau di antara saudara-saudari kami pada hari ini merasa begitu jijik, begitu tidak layak, berikan kami kerendahan hati untuk berlutut di hadapan Tuhan, dan kami yakin kuasa Kristus mampu membersihkan kami. Tapi setelah itu Tuhan tolong kami, supaya kami tidak kembali bermain-main dengan dosa. Kami tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Tapi dengan mengandalkan anugerah yang sama, kami ingin hidup merdeka, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.